Oke, baiklah saya Elisa Sali dan saya akan mempresentasikan tentang materi Decision Support System atau DSS. Apa itu DSS? DSS atau Decision Support System adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS pula dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis adaptasi terhadap data, model sebuah keputusan, orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Adanya DSS ini mampu membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Nah, apa saja karakteristik DSS? Karakteristik DSS ada mampu membantu proses mengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia, memiliki interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Lalu ada pula mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah ya dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa serta mampu berfungsi dalam sebuah kesatuan sistem secara handal. Lalu terakhir ada memerlukan struktur data lebih komprehensif serta mampu memenuhi kebutuhan informasi pada seluruh tingkatan manajemen di perusahaan atau organisasi. Sistem DSS pula ada 4 tahapan. 4 tahapan tersebut ada fase inteligensi. Dalam fase ini, DSS akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah peluang, situasi, serta masalah yang dihadapi. Fase inteligensi pada DSS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermiten. Sejumlah aktivitas yang termasuk pada fase ini adalah melakukan identifikasi masalah maupun peluang, mengklasifikasi masalah, serta menentukan kepemilikan dari sebuah masalah atau situasi. Lalu ada fase desain. Selanjutnya di fase desain ini, DSS akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase tersebut terhadap pemahaman terkait masalah serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini menjanjikan dan mampu mengatasi masalah. Beberapa contoh aktivitas yang dilakukan pada fase desain antara lain ada memilih sebuah prinsip pilihan, menciptakan atau mengembangkan pilihan, serta menghitung semua hasil dari keputusan yang bisa diambil. Lalu ada fase pilihan. Di tahap ketiga yaitu fase pilihan, DSS akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini pula, organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Terdapat pula sejumlah aktivitas pada fase pilihan seperti evaluasi, pencarian, serta memberikan rekomendasi terhadap solusi yang dirasa lebih sesuai dengan modelnya. Solusi pada model tersebut maksudnya adalah beragam kumpulan spesifik terhadap beberapa variabel atau pilihan keputusan dari sebuah alternatif yang telah dipilih. Lalu terakhir ada fase implementasi. Fase implementasi ini merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Fase tersebut akan terasa sulit untuk bisa didefinisikan sebab mempunyai rangkaian proses panjang serta melibatkan sejumlah batasan yang tidak jelas. Namun yang pasti, fase implementasi dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang telah dipilih dan juga direkomendasikan mampu bekerja sesuai harapan tanpa membutuhkan implementasi dari sebuah sistem komputer. Lalu berikut ada komponen yang menyusun DSS. Komponen yang menyusun DSS ada data manajemen. Komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi.
Database di komponen ini telah diatur oleh sebuah perangkat lunak atau software yang disebut dengan sistem database management. Lalu ada communication. Melalui komponen ini, pengguna DSS dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Lalu ada model manajemen. Manajemen model ini melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah model kualitatif lain. Karenanya adanya komponen ini membuat DSS dapat memberi kemampuan analisis terhadap sistem maupun kebutuhan manajemen di sebuah perangkat lunak. Lalu ada knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasannya karena fungsi subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Lalu DSS juga terbagi menjadi beberapa jenis tergantung fungsinya. Ada model driven DSS, menggunakan model analitis untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Contohnya model keuangan, model simulasi, dan model optimisasi. Lalu ada data driven DSS, fokus pada pengumpulan data analisis untuk mendukung keputusan. Contoh umum dari data driven DSS adalah sistem business intelligence atau dalam kurung BI yang mengolah data besar untuk memberikan wawasan bisnis. Lalu ada knowledge driven DSS, menggunakan basis pengetahuan dan aturan untuk memberikan rekomendasi. Ini sering digunakan dalam sistem ahli yang membantu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dikodekan. Lalu ada dokumen driven DSS. Jenis ini mengelola, mengambil, dan memanipulasi informasi dalam berbagai format dokumen untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada communication driven DSS. Ini untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara pengambil keputusan untuk mencapai konsensus atau solusi yang terbaik. Lalu apa manfaat DSS ini? Antara lain ada meningkatkan kualitas keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan analisis berbasis model. DSS ini membantu pengambil keputusan dalam memilih solusi terbaik yang didukung oleh informasi yang valid. Lalu mempercepat proses pengambilan keputusan. Analisis data yang dilakukan DSS jauh lebih cepat dibandingkan metode manual, sehingga keputusan dapat diambil dalam waktu yang lebih singkat. Lalu ada mengurangi risiko kesalahan. Dengan analisis yang lebih akurat dan sistematis, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi. Lalu meningkatkan efisiensi operasional. DSS dalam membantu mengalokasikan sumber daya dengan baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas operasional organisasi. Lalu yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Dalam situasi yang melibatkan banyak variabel dan faktor yang harus dipertimbangkan, DSS mampu membantu dalam mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan memproyeksikan hasilnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sistem pendukung keputusan merupakan alat yang sangat berguna bagi organisasi dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Dengan mengandalkan data yang terstruktur dan model analisis yang canggih, DSS dapat membantu perusahaan dan instansi dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks, serta meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Implementasi DSS yang tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan organisasi di era digital saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.